Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dengan Dr. Eko. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita datang ke dokter hewan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh teman-teman pet lover yang sudah mensubscribe channel ini, sehingga channel ini bisa memberikan dampak manfaat yang baik kepada seluruh pecinta hewan kesayangan. Sekali lagi secara pribadi saya mengucapkan banyak terima kasih sudah mensubscribe channel ini. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita datang ke dokter hewan. Tentunya ini harus dipahami sebagai pet owner, sebagai pemilik hewan kesayangan, terkait dengan apa-apa saja yang harus diperhatikan ketika kita datang ke dokter hewan. Ada suatu hal yang harus dipahami sebagai suatu hal yang amat sangat penting ketika kita datang ke dokter hewan. Karena ketika hewan kesayangan kita sakit, maka hal yang paling harus dilakukan secara cepat adalah segera bawa ke dokter hewan terdekat, dimanapun Anda berada. Dan ini menjadi suatu hal yang amat sangat penting. Semakin cepat kita membawa ke dokter hewan, harapannya semakin cepat pula diagnosanya dan semakin cepat pula tindakan medis yang harus dilakukan, sehingga dampak negatifnya bisa kita tahan seminimal mungkin. Apa yang tidak boleh dilakukan ketika kita datang ke dokter hewan? Ini adalah salah satu hal yang amat sangat penting, bahwa kita tidak boleh memberikan keterangan yang bohong terhadap kondisi kesehatan hewan kesayangan kita ketika kita membawa hewan kesayangan kita ke dokter hewan. Informasi yang diberikan harus benar-benar jujur apa adanya. Kenapa ini penting? Karena bagian dari proses diagnosa adalah dimulai dari anamnesa, dari histori, dari riwayat di mana hewan kesayangan kita ada di rumah kita bersama-sama dengan kita. Itu menjadi suatu informasi yang amat sangat penting dan dibutuhkan oleh seorang dokter hewan dalam rangka untuk mendiagnosa penyakit. Sehingga satu hal yang tidak boleh dilakukan adalah jangan memberikan keterangan palsu terhadap kondisi hewan kesayangan kita. Karena apabila kita memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka dokter pun akan besar kemungkinan bisa terjadi misdiagnosa, bisa terjadi kesalahan diagnosa karena salah informasi. Banyak kondisi-kondisi di mana hewan kesayangan kita dibawa ke klinik bukan oleh orang yang paling dekat dengan hewan tersebut. Bisa jadi dibawa oleh asisten rumah tangganya, bisa jadi dibawa oleh satpam atau security-nya yang tidak tahu menahu terhadap kondisi hewan kesayangan tersebut. Ini hal yang amat sangat berisiko terkait dengan proses di mana diagnosa itu akan didapatkan. Berbeda halnya ketika hewan tersebut dibawa ke dokter oleh orang-orang yang memang benar-benar dekat, yang setiap hari berinteraksi. Kenapa ini penting? Karena semakin lengkap keterangan yang diberikan, semakin akurat keterangan yang disampaikan, maka dalam proses diagnosa akan lebih mendekati kepada kebenaran. Hal yang paling sering kita tanyakan ketika hewan kesayangan dibawa ke klinik adalah terkait dengan riwayat sebelumnya. Apakah terjadi penurunan nafsu makan, apakah ada kesusahan dalam buang air besar misalnya, atau ada situasi di mana hewannya bersin-bersin pada waktu-waktu tertentu misalnya. Demikian juga apakah sudah terjadi wabah di sekitar hewan itu dipelihara misalnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada klien, dan tentunya itu harus dijawab dengan jujur. Karena pastinya pertanyaan yang kita berikan kepada klien adalah dalam rangka untuk mendiagnosa penyakit itu sendiri. Pertanyaan yang sering dilakukan juga oleh dokter kepada kliennya adalah apakah hewan sudah divaksin atau belum. Karena dalam rangka untuk mendiagnosa penyakit, beberapa penyakit yang outbreak atau mewabah itu akan lebih beresiko terhadap hewan-hewan yang belum pernah divaksin dibandingkan dengan yang sudah divaksin. Demikian juga riwayat bagaimana penurunan nafsu makan terjadi. Apakah baru 2 hari, 3 hari, atau seminggu? Karena itu akan berdampak terhadap analisa kita terhadap proses bagaimana penyakit berlangsung. Demikian juga
hewan tersebut kategori indoor ataupun outdoor. Kalau kategori indoor tentunya berbeda beberapa jenis penyakitnya ketika kita bandingkan dengan outdoor, di mana hewan kesayangan kita itu lepas liar di luar rumah kita. Dan tentunya semua pertanyaan yang kita sampaikan ini adalah dalam rangka untuk bagaimana mencari diagnosa yang lebih menciri terhadap histori atau anamnesa dalam beberapa hari terakhir. Tentunya setelah kita mendapatkan anamnesa, setelah kita mendapatkan histori dari hewan kesayangan yang dibawa ke tempat praktek, kita akan melakukan pemeriksaan klinis, di mana pemeriksaan klinis tersebut biasanya akan mengkerucut kepada hasil anamnesanya. Apa yang disampaikan oleh klien, apa yang disampaikan oleh pemilik hewan, apa yang didapatkan informasi pada waktu hewan tersebut di meja praktek akan kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan fisik, di mana secara klinis kita akan melihat bagaimana situasi-situasi perubahan yang terjadi berdasarkan dari anamnesa tersebut. Apabila penyakit-penyakit yang terjadi ini tidak bisa ditemukan secara hanya mengandalkan secara pemeriksaan klinis, maka kita akan lanjut ke pemeriksaan laboratoris. Tentunya pemeriksaan laboratoris pun juga berdasarkan kepada anamnesa, kepada histori yang sudah disampaikan oleh pemilik dan hasil pemeriksaan klinis kita. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan klinis, berdasarkan histori yang disampaikan oleh pemilik, baru kita akan menindaklanjuti dengan tahapan pemeriksaan berikutnya. Apabila secara klinis pemeriksaan yang sudah dilakukan belum mengkerucut terhadap adanya diagnosa yang lebih pasti, sehingga dokter akan mencoba menindaklanjuti dengan pemeriksaan secara laboratoris. Hal ini penting karena apapun yang dilakukan ketika diperiksa di meja praktek kemudian dilanjutkan dan pemeriksaan laboratoris adalah semata-mata untuk bagaimana mendapatkan diagnosa yang lebih tepat. Dan ini dimulai dari anamnesa, dari histori ketika hewan tersebut mulai ada gejala sakit sehingga dibawa ke klinik. Hal inilah yang menyebabkan kenapa sebagai pemilik hewan kesayangan kita tidak boleh memberikan keterangan palsu, kita tidak boleh berbohong terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh dokter, sehingga analisa berpikir dokter untuk mencari diagnosa berdasarkan histori ataupun anamnesa itu bisa lebih mengkerucut, sehingga pada saat melakukan pemeriksaan klinis ataupun pemeriksaan laboratoris mengacu sebagian dari hasil anamnesa yang disampaikan oleh pemilik hewan ketika ada di meja praktek. Sehingga hal inilah yang menyebabkan seorang yang sudah bertanggung jawab terhadap hewan kesayangannya ketika hewan kesayangannya sakit dan dibawa ke dokter tentunya harus bersedia memberikan keterangan yang real, apa adanya, dan tidak ditutup-tutupi. Karena dengan kejujuran menyampaikan sesuatu dengan sesuai apa yang sudah terjadi, ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap bagaimana seorang dokter berpikir ke arah diagnosa, baik melalui pemeriksaan klinis ataupun melalui pemeriksaan laboratoris. Inilah yang kami maksud kenapa hal ini amat sangat penting, karena apa yang dilakukan oleh dokter di meja praktek, sebagian besar informasi yang disampaikan oleh pemilik menjadi acuan bagaimana dokter melakukan pemeriksaan klinis dan mungkin akan dilanjutkan ke pemeriksaan laboratoris ketika secara klinis dokter belum menemukan indikasi-indikasi penyakit yang menciri ataupun yang spesifik terhadap problem yang dijumpai. Nice. Demikian yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Sekali lagi, jawablah dengan jujur apa adanya, sampaikan sesuai dengan fakta yang ada. Jangan ditutup-tutupi ketika seorang dokter menanyakan histori atau riwayat penyakit yang dihadapi oleh pemilik sejak hewan tersebut sehat sampai mengalami gejala-gejala yang berdampak terhadap kesehatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.